Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya buat teman-teman semua. Tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID. Jangan sampai tsunami COVID di India juga terjadi di Indonesia. Amit-amit ya Bang Bayan. Nauzubillah min zalik. Nah, aku teman-teman mau ngangkat sesuatu yang seru tengah malam nih ya. Ini apa namanya? Kenapa gue ngangkat ini? Karena kita harus meluruskan secara apa ya? Keilmuan, secara harfiah ilmu pengetahuan atau logika. Kali ini adalah logika saya mengenai kasus yang lagi viral, yaitu penemuan babi ngepet. Nah, penemuan babi ngepet di Sawangan ya. Ini dekat dari rumah gua. Gua tadi mau meluncur ke sana, ternyata babinya udah dipotong. Jadi sekarang kita berlogika saja ya. Saya berlogika saja. Gua berlogika saja. Teman-teman perlu tahu bahwa kita mengenal di Indonesia adalah negara yang penuh dengan biodiversitas yang sangat luar biasa. Biodiversitas adalah makhluk hidup, baik flora, fauna, ataupun yang lain ya teman-teman. Babi ngepet atau celeng ya, celeng disebutnya adalah celeng dalam bahasa lokal. Mereka memiliki nama Latin Sus scrova. Di kaki saya ada sesuatu yang merambat sepertinya semut. Oke, Sus scrova vittatus atau celeng kalau orang Indonesia menyebutnya. Persebaran mereka cukup luas teman-teman ya. Sus scrova vittatus. Nah, persebarannya dia dari Sumatera, Jawa, dan Sunda kecil sampai Pulau Komodo, teman-teman. Nah, Sus scrova ini dikenal juga sebagai hewan berkoloni. Nah, ukurannya cukup besar untuk si jantan. Bahkan sampai kurang lebih panjangnya 1,5 meter, teman-teman. Dan memiliki ciri khas tanduk ya, seperti tanduk yang terlihat pada mulutnya, namun sebenarnya itu adalah gigi yang keluar dan menusuk bagian mulut ataupun rahang atas mereka. Ini untuk si Sus scrova vittatus jantan. Sus scrova ini adalah nama ilmiah dari celeng, teman-teman. Nah, ada juga Sus scrova domesticus ya, banyak banget jenis dari kelompok genus Sus ya, atau kelompok pembagian dari babi-babi yang ada di Indonesia. Kita punya babi rusa, kita punya babi apa namanya, babi yang berambut gitu kan. Terus ada juga celeng, macam-macam lah. Pokoknya kita banyak banget punya babi di Indonesia, teman-teman. Nah, di Indonesia hal seperti ini kita balik lagi ya, dengan tema penemuan babi ngepet di Sawangan, Pengasinan, Depok, teman-teman. Ini jaraknya kurang lebih 20 menit dari rumah saya ya, kalau nggak macet 15 menit lah ya, tapi kan Sawangan macet. Nah, penemuan babi ngepet ini yang saya dengar dan saya baca di beritanya itu ditangkap oleh 5 orang tanpa busana untuk menangkap seekor Sus scrova ini atau celeng ini ya, teman-teman. Di sini tidak ada saksi mata untuk penangkapan dengan apa namanya, bugil atau tanpa busana se-5 orang yang menangkap ini. Babi sempat menjadi tontonan warga. Wow, rame banget pokoknya tadi saya lihat di berita ya. Saya lihat juga di media cetak dan media elektronik. Babi ini banyak banget yang kepo tentang seekor babi ngepet, teman-teman. Yang katanya babi ngepet. Nah, dan ini adalah ciri khas dari Indonesia ya. Opini-opini yang dikumpulkan, bahkan berita-berita yang dikumpulkan membawa sedikit bumbu misteri akan menjadi sesuatu yang sangat viral tentunya. Ya, karena lagi-lagi Indonesia adalah negara yang sangat masih percaya dengan sesuatu yang gaib, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat kenapa babinya juga segera langsung dieksekusi dan tidak berubah menjadi seorang manusia ataupun hilang seketika. Nah, karena tadi ada videonya sedikit itu ada cuplikan, ada warga yang berbicara, ntar hilang nih babi gitu. Saya sempat dengar cuplikan di salah satu media elektronik ya. Dan ternyata babinya nggak hilang, teman-teman. Sampai akhirnya warga berniat, atau bukan berniat ya jatuhnya, memilih, yaitu adalah eksekusi mati si babi ngepet tersebut ya, atau si celeng tersebut. Akhirnya babi yang saya lihat
Kemungkinan umurnya juga belum terlalu tua ya, karena ketika ditenteng kepalanya itu ukurannya masih kecil teman-teman. Kemungkinan remaja lah ini. Dieksekusi dan dimakamkan dekat salah satu rumah si penemu babi itu teman-teman. Ya, berita yang sangat viral ini cukup menggiring banyak warga Depok, bahkan mungkin di luar Depok teman-teman. Berkumpul dengan sangat cepat, dan lagi-lagi di masa pandemi ini hal berkumpul over akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Penularan COVID dapat sangat cepat terjadi di situ, makanya segera langsung dibubarkan oleh pihak kepolisian dan si babinya dieksekusi oleh warga yang menemukan teman-teman. Dan apa yang kita lihat, tidak ada babinya tidak berubah menjadi sosok manusia ya. Dan juga tadi saya dengar itu ada laporan kehilangan uang warga di sekitar lokasi kejadian penemuan babi. Tidak hanya ratusan ribu, bahkan katanya jutaan teman-teman. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa memang seperti ini, simple ya. Ini seperti misalkan ada satu orang memelihara ular di sekitaran rumah atau perumahan yang tidak setuju dengan adanya orang yang memelihara ular ini. Ketika satu orang yang memelihara ular, nah tidak lama ada orang yang melihat gara-gara ular liar ya, ada orang yang melihat ular liar dan akhirnya menunjuk si orang yang memelihara ular ini bahwa peliharaannya mengundang ular lain untuk hadir. Nah, padahal sebelum ada orang yang memelihara ular ini, ular yang liar pun berkeliaran. Namun karena adanya isu opini penggiringan orang memelihara ular di perumahan ini, jadinya orang matanya lebih teliti atau lebih jeli melihat di sekitar ketika mereka melintas, sehingga penampakan ular pun sangat jelas terlihat. Nah, opini inilah yang terjadi ya ketika penemuan babi ngepet ya. Padahal sebelum ada babi ngepet pun orang ini diam-diam saja kehilangan uang ya. Kenapa dia tidak lapor polisi kalau jumlahnya memang sampai jutaan teman-teman? Nah, inilah yang menjadi stigma negatif di masyarakat, sehingga posisi atau gelar yang didapat oleh si celeng tersebut sebagai babi ngepet makin kuat teman-teman. Nah, ini adalah nalar saya sendiri ya. Dan klinik kembali memposisikan dirinya sebagai hal yang mudah dipercaya untuk warga Indonesia. Tapi kita itu yang terjadi memang di Indonesia ini. Sekarang saya akan tarik kesimpulan dari saya sendiri. Sus scrofa vittatus atau celeng yang persebarannya cukup luas. Ini bisa kalian temukan masih banyak di pesisir Kali Ciliwung teman-teman. Walaupun mungkin di beberapa pesisir Ciliwung atau tepian Sungai Ciliwung sudah banyak perumahan, tapi laporan warga penemuan babi di Ciliwung masih banyak masuk ke saya, apalagi di daerah Tangerang teman-teman. Ya, kemungkinan di pesisir ataupun di tepian Ciliwung dan tepian Cisadane. Babi termasuk binatang berkelompok. Kalau memang logikanya babi ini adalah babi liar, seharusnya tidak hanya satu individu. Dan terlihat juga di dalam kandang di video ini, babi terlihat diam teman-teman. Kalau memang itu babi liar, kemungkinan babi akan menabrak ke kanan ke kiri jeruji kandang tersebut. Karena saya dulu pernah memelihara babi. Nah, ini adalah celeng yang pernah saya pelihara fotonya waktu baby. Nah, kecilnya belang-belang, tapi ketika besar dia akan hitam buluk teman-teman. Nah, kalau logika saya, logika gua, babi ini adalah peliharaan orang dan benar-benar real babi hutan atau celeng. Karena banyak banget sekarang yang jual anakan babi hutan untuk dijinakkan. Dan terlihat babi ini jinak teman-teman. Dia tidak menabrakkan dirinya ke jeruji kandang ketika banyak kerumunan warga menonton dengan jarak yang cukup dekat. Oke teman-teman, bagaimana logika Anda tentang viralnya berita penemuan babi ngepet di kota Depok ini? Kalau saya tetap berpikir bahwa ini adalah babi normal atau sus scrofa ya, sus scrofa atau nama latin dari nama ilmiah dari babi tersebut. Real, liar, babi hutan, bukan jadi-jadian atau babi ngepet, dan ini merupakan peliharaan orang yang lolos dari kandang mereka.
Terserah bagaimana pendapat teman-teman, monggo komen di bawah. Yang lagi-lagi saya mengeluarkan statement logika ini agar warga Indonesia lagi-lagi tidak mudah tergiring opini-opini klinik ataupun cerita masyarakat yang belum tentu kebenarannya. Sama-sama kita kuak kebenarannya, sama-sama kita telah kebenarannya kalau semua masih berhubungan dengan hewan dan satwa liar. Sampai sini dulu edukasi kali ini tentang viralnya babi ngepet di Depok, di daerah dan tempat tinggal saya. Ya, yang saya tetap menganggap itu adalah seekor Sus scrofavitatus atau babi liar yang lepas dari peliharaan orang. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Bye-bye.